Aku Tuhan Yesus, ada keselamatan, ada kelegaan. Tuhan Yesus, Ibu ini mengikuti juga apa yang dikatakan oleh Pak Pendetanya ini ya. Tuhan Yesus begini-begini, lalu ibunya ikut juga. Wah, ini udah parah banget sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Teman-teman, kali ini saya mau mereaction lagi video pemurtadan gitu guys ya. Semoga tayangan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita agar tidak mudah dimurtadkan oleh siapapun, baik itu dengan kedok nasi sebungkus, amplop juga, atau kedoknya pengobatan. Teman-teman jangan heran loh, nasi sebungkus itu juga bisa memurtadkan orang. Tapi sebenarnya faktor utamanya bukan hanya sekedar nasi sebungkusnya saja ya, atau amplop yang isinya 10.000, 20.000 saja itu. Faktor utama yang sebenarnya adalah karena ketidakpahaman tentang tauhid, tentang syariat agamanya sendiri. Jadi diiming-imingi diberikan nasi sebungkus atau amplop yang isinya 10.000, 20.000, mungkin juga 5.000, tapi dengan syarat mau diajak berdoa dan iming-imingannya juga agar mendapatkan keselamatan. Tapi sebenarnya doanya itu bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kepada Tuhan yang mereka anggap Tuhan itu. Dan saya di channel ini insya Allah seterusnya akan mereaction video-video pemurtadan yang mereka lakukan. Dimanapun saya temukan videonya itu akan saya reaction, agar menjadi pembelajaran buat kita semua yang menonton ini, untuk bisa menguatkan lagi iman kita agar tidak terjebak pada iming-imingan pemurtadan yang mereka lakukan. Oke, langsung aja coba kita tonton videonya guys ya. Di sini sudah ada video dengan judul Pendeta Risuli Lubis langsung terjun ke sawah ladang memberitakan keselamatan dalam Yesus kepada petani Islam. Ada tulisannya di sini petani Islam, berarti yang ditayangkan di sini adalah Islam ya, petaninya. Coba kita putarkan videonya ya. Dekat kali. Salam Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, inilah kami pelayanan di ladang-ladangnya. Tadi banyak sekali orang-orang yang kami jumpai dan ada beberapa orang yang kami doakan, dan tentunya tidak semua bisa kami tayangkan. Tapi saya akan membuktikan bahwa semua subscribe yang sudah memberkati kami dalam pelayanan kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Uang itu tidak ada kami pergunakan untuk kepentingan diri kami, tapi untuk pelayanan. Jika Anda memang punya hati misi untuk Injil Kerajaan Allah demi keselamatan jiwa-jiwa, ya mari dukung pelayanan ini ke rekening ini yang ada di layar ini. Oh, ini masih bicara donasi-donasi gitu guys. Jadi buat konten pemurtadan terus minta donasi gitu ya di YouTube. Oke lah, itu urusan mereka. Kita langsung aja ke bagian intinya guys ya. Nah, ini ada ibu-ibu ini yang lagi kerja di ladang gitu guys ya. Sepertinya ini sayur gitu ya, di ladang sayur apa gimana. Coba kita putar ya. Iya. Udah lama di sini? Saya lahir di sini, Pak. Oh, lahir di sini. Orang tua Jawa. Oh. Cuma saya lahir di sini. Oh, udah di sini. Dari mana, Pak? Itu dari Jakarta. Ya, berapa hari di sini? Iya. Oke, diajak bincang-bincang dulu guys ya. Dilihatkan. Kita dengerin aja percakapannya. Kita doa Bu, kita doain Ibu. Nah, tuh diajak. Yuk kita doa katanya. Dengar ya. Ada kegiatan. Dilihatkan. Kita doa Bu, kita doain Ibu. Iya. Biar diberkati tempat ini ya. Ya, kita doa ya. Ya Bu ya. Kita doain ya. Biar diberkati. Kita doain biar diberkati katanya. Tapi sebenarnya doanya itu bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sudah saya jelaskan bahwasanya MUI sudah mengeluarkan fatwa ya, umat muslim itu dilarang mengamini doa selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia. Langsung aja coba kita putarkan videonya lagi. Aku percaya Tuhan Kau memberkahi tempat ini, sehingga apa yang dibuat Ibu ini berhasil. Tanamannya sukses, tanamannya berhasil, keluarganya sehat walafiat, dan seluruh hidupnya diberkahi. Karena kami percaya ada kuasa di dalam nama-Mu, Tuhan Raja di Raja, Tuhan yang Maha Kuasa. Segala sesuatu yang dibuat tangannya selalu diberkahi. Terlebih terkhusus dalam hidupnya, keluarganya selamat. Di dalam nama Yesus yang kudus, dia bersyukur mengalami kuasa-Mu Tuhan. Dia bersyukur berjumpa dengan kami, karena di dalam Yesus ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemenangan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami percaya. Amin. Amin. Iya.
Ya, jadi teman-teman sebenarnya kalau orang yang paham tuh nggak mau di seperti ini kan. Atau bisa jadi orang ini sebenarnya paham ya bahwasanya itu didoakan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sungkan gitu ya mau nolak atau gimana. Sebenarnya nggak boleh sungkan juga, kita harus tegas bahwasanya saya nggak boleh berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu guys ya. Bukan kita intoleran ya, tapi memang begitu ajaran di agama kita. Putarkan lagi videonya ya. Itu anak ibu tadi. Bikin papa ya Pak. Tapi tapi sebulan bisa dapat berapa kilo? Oh ini nih 6 bulan sekali kalau ubi itu panennya, belum mana. 6 bulan berapa ini? Tahun 2 kali ya. Kalau ubi, kalau sayuran itu yang sebulan sekali, kayak kangkung kayak anu. Kayak kacang tanahnya 3 bulan. Oh, umur berapa sekarang? Ibu umur Udah 50 kita udah 60. Wow, kasihan ibu-ibunya ya, sudah 60 tahun guys. Waduh, nggak tega saya ngelihatnya. Tapi lanjut aja dah. Ubi gitu. Jadi kan saya waktu ada kegiatan di Malang Bu, ketemu anak-anak tuh, anak umur berapa ya? SMP lah. Saya tanya, kalau kamu nanti setelah SMP ini kemana? SMA, kalau udah SMA, kuliah, kalau udah kuliah, ya cari kerja, kalau udah dapat kerja, ya nikah, kalau nikah, ya kerinduan kita punya anak, kalau udah punya anak, kan gitu kan? Ya udah tua, kalau udah tua mati, kalau udah mati kamu kemana? Meninggal? Nggak tahu katanya. Nah ini udah mulai dia melancarkan aksinya. Ya balik ke tanah. Iya kan? Dari mana? Balik Kasihan kan menderita dia kan, dia nggak tahu, hanya balik ke tanah doang. Iya. Nah, saya juga dulu gitu. Terus setelah saya ada dengar berita, oh ternyata setelah meninggal kita ada jaminan kekal. Nah setelah meninggal ada jaminan kekal gitu katanya. Tapi harus mempercayai dulu bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu dia iming-imingannya. Di dalam Yesus itu ada jaminan kekal. Iya. Iya, jadi dia datang untuk orang berdosa, untuk mengasihi orang-orang berdosa supaya orang berdosa ini tidak binasa. Asli kasihan nih ibu-ibu udah tua, nggak tega ngeliatnya sumpah. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, dan lebih dari situ ada damai sejahtera hati kita. Dulu saya, kayak orang stres Bu hidup ini. Iya memang. Iya. Iya kalau dipikir Ya kerjaan segala macam kayak stres sana sini. Setelah saya hidup dalam Yesus, tenang hati Bu, damai Bu. Nah, jadi Ibu harus bisa nikmati juga. Iya. Gitu. Nah kita mau doain Ibu biar Ibu menikmati supaya tempat ini pun diberkahi. Nah mau didoain kan biar menikmati juga katanya. Amin. Amin. Nah, ya pisaunya diletakin dulu biar kita doa. Iya, pisaunya. Ibu namanya saya Ibu Ponira ya, Bu Ponira ya. Nah, kita doa. Ya Allah, ini ibu-ibunya udah tua kasihan guys. Ibunya nggak tahu apa-apa ya. Kuasamu Yesus mengalir atasnya, damai sejahtera sukacita Tuhan tinggal di dalamnya. Tuhan Yesus, biarlah dia dapat menikmati kuasa kerajaan-Mu. Pakai dipegang lagi kepalanya, itu orang tua loh. Tuhan Yesus, keluarganya sehat, keluarganya diberkahi, tempat ini pun diberkahi. Nyatakan hidupmu Tuhan dalam hidupnya, supaya apa yang dibuat tangannya berhasil. Kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, iblis, setan, kuasa gelap yang coba mengganggu, menyerang, sakit, penyakit, kami tolak dalam nama beban berat aku. Tuhan Yesus, ada keselamatan, ada kelegaan. Tuhan Yesus, Ibu ini mengikuti juga apa yang dikatakan oleh Pak Pendetanya ini ya. Tuhan Yesus begini-begini, lalu ibunya ikut juga. Wah ini udah parah banget sih. Buka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Di dalam Yesus, saya menang, lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus, berkahi hidup saya. Amin. Amin. Apa yang Ibu rasakan? Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Itu ibu-ibu udah tua, kasihan lah, nggak tahu apa-apa gitu kan.
Ya Allah, sebenarnya seperti ini bukan hanya sekedar persoalan iming-imingan keselamatan, bukan hanya sekedar persoalan iming-imingan sembako ataupun amplopnya, tapi yang menjadi persoalan adalah pemahaman agama. Kalau orang yang ilmu tauhidnya cukup dalam, maka tidak akan mau diperlakukan seperti itu. Karena paham bahwasanya murtad itu dosanya sangat besar sekali, apalagi sampai meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu masuk ke ranah dosa syirik yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tayangan ini bisa menjadi alarm buat kita ya, untuk berhati-hati dan semakin menguatkan iman kita agar tidak terjerumus pada permurtatan yang mereka sering lakukan itu. Sebarluaskan guys video ini agar semakin banyak yang tahu bahwa maraknya pemurtadan di Indonesia dengan cara-cara yang tentunya melanggar hukum kalau kita lihat tadi itu. Sekian dari saya, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.